Buat kamu yang sudah bosan minum obat asam urat, setelah minum sembuh kemudian kambuh lagi, atau mungkin takut dengan risiko jangka panjangnya terutama soal masalah ginjal, kali ini saya mau share mengenai cara untuk menyembuhkan sakit asam urat tanpa obat. Gimana caranya? Simak setelah yang satu ini. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SP30 Health episode panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya mau share mengenai cara untuk menyembuhkan asam urat tanpa obat. Sebenarnya saya sudah sering bahas mengenai asam urat ini, tapi buat Sobat Sehat yang mungkin belum sempat nonton, terlewat nonton mengenai video-video asam urat saya, boleh nonton di sini. Atau misal dalam arti ingin tahu penyebab asam urat yang sebenarnya, bisa cek di video yang ini. Nah, tapi kali ini saya ingin langsung fokus menuju mengenai masalah gout arthritis. Nah, di mana gout arthritis itu sebetulnya berbeda dengan asam urat yang kita cek di lab yang meninggi. Nah, kalau mau tahu bedanya apa, sudah saya bahas di dua video yang tadi, dan kali ini kita ingin fokus langsung ke masalah di gout arthritis atau serangan asam urat. Nah, ya. Nah, jadi sasaran pengobatannya ketika orang itu mengalami yang namanya adalah gout arthritis adalah ke 5 organ ini ya, 5 target ini. Yang pertama adalah ke organ liver atau ke organ hati kita, di mana tujuannya adalah apa? Karena liver ini adalah organ yang paling utama memetabolisme yang namanya purin menjadi asam urat. Itu terjadi di liver. Nah, ketika kita tingkatkan fungsi liver yang pertama apa? Adalah untuk mendetoksifikasi, terutama adalah fase 1 dan fase 2. Tujuannya untuk mengurangi overproduksi asam urat. Yang kedua adalah tadi yang pertama di liver ya, kemudian yang kedua adalah organ ginjal. Nah, ginjal ini dia berkontribusi 70% mengeluarkan asam urat di dalam tubuh kita. Ya, jadi asam urat itu sebetulnya nggak jelek ya, ada manfaatnya juga, tapi ketika over jumlahnya berpotensi menjadi kristal asam urat. Nah, ketika kita mempunyai ginjal yang menurun fungsinya, terutama karena konsumsi obat-obatan asam urat terus-menerus. Nah, jadi ini suatu paradoks ya. Ketika orang konsumsi obat asam urat tujuannya adalah untuk menurunkan rasa nyerinya, tapi ketika kita konsumsi jangka panjang ini bisa menurunkan fungsi ginjal karena obat-obat asam urat itu rata-rata mereka adalah golongan non-steroid anti-inflammatory drugs. Nah, memang betul, makanya dia hanya untuk meredakan nyerinya sementara, tapi kemudian untuk efek jangka panjang dia justru membuat fungsi ginjal mengalami penurunan yang menyebabkan orang punya masalah gagal ginjal kronis. Nah, itu sebabnya kenapa kita perlu mengoptimalkan filtrasi. Ya, jadi filtrasi glomerulus. Nah, glomerulus apa? Itu salah satu filter yang paling besar di ginjal kita. Makanya kalau kita cek di lab namanya EGFR ya atau ELFG sama aja ya. Itu untuk melihat laju filtrasi glomerulus, apakah ginjal kita masih dalam fungsi yang baik atau menurun. Dan juga untuk sekresi ya. Kalau sekresinya lewat tubulus. Jadi setelah glomerulus kemudian ke tubulus itu mensekresikan asam urat yang berlebihan. Ketiga adalah usus. Nah, usus ini juga penting. Kalau 70% dibuang lewat urin, 30%-nya dibuang lewat kotoran atau feses. Nah, makanya ketika kita target untuk di usus, ini membantu untuk membuang lewat usus besar ya, dimana ini juga tujuannya untuk menormalisasi mikrobiota yang tujuannya untuk menguraikan urin, lactobacillus, bifidobacterium dan lain-lain. Keempat, tentu targetnya adalah ke sendi, karena kristal asam urat itu yang bikin nyeri adalah ketika mereka salah tempat ya, salah tempatnya adalah di sendi. Nah, itu yang membuat kita punya rasa nyeri yang sangat ya, kemudian juga nyerinya itu menusuk itu karena kristalnya seperti itu. Dan terakhir adalah sistem imun. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan ya, karena respon imun sudah pernah saya bahas di video yang tadi itu ya. Ketika kristal asam urat, kapan dia menimbulkan rasa nyeri? Ketika sistem imun kita bereaksi. Nah, di mana itu penting sekali kita perhatikan karena banyak orang yang imunitasnya terganggu ya. Bukan imunitas itu bukan terlalu yang semakin tinggi semakin baik atau semakin rendah semakin baik, tapi yang seimbang. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengurangi produksi sitokin inflamasi ya, interleukin 6, interleukin beta ya, itu yang kita perlu dikurangi supaya tidak menimbulkan respon radang yang berlebihan. Liver dan ginjal ini adalah target pertama kita. Bagaimana cara kita untuk nurture organ-organ, dua organ yang ini? Yang pertama adalah liver. Itu ada beberapa herbal dan nutrisi yang perlu kita perhatikan secara umum dulu ya. Yang pertama adalah herbal liver. Itu yang baik adalah temulawak,
kemudian daun sambiloto, milk thistle, ya tapi ini jarang di Indonesia, biasanya dapatkan dalam bentuk suplemen. Kemudian juga daun salam. Sedangkan nutrisi yang penting untuk liver, terutama untuk meregenerasi ini ya, liver-liver yang sudah bermasalah, itu adalah quercetin, luteolin, curcumin, kemudian resveratrol, kolin, magnesium, dan juga vitamin B kompleks. Sedangkan ginjal, herbal untuk diuretik, ya diuretik ini untuk mengeluarkan yang ini tadi asam urat yang berlebihan itu, kumis kucing, kemudian seledri, meniran, pandan, dan daun salam. Nah, dan nutrisi yang baik untuk ginjal adalah vitamin C, ini juga sudah banyak studinya, sudah pernah saya bahas, kemudian potasium atau kalium, dan juga magnesium, ya. Nah, hidrasi itu tentu paling penting yang kita perhatikan untuk ginjal. Secara umum memang kebutuhan hidrasi tiap orang beda-beda, tapi kalau saya buat secara umum adalah 2,5 sampai 3 liter per hari. Ini untuk orang-orang yang sudah punya masalah asam urat atau sudah mengalami yang namanya gout arthritis itu tadi. Nah, organ yang selanjutnya usus, ya. Yang perlu diperhatikan apa? Adalah prebiotik dan probiotik. Nah, prebiotik itu adalah makanannya bakteri, probiotik adalah bakteri hidupnya. Prebiotik yang paling baik bisa dapatkan kalau untuk orang-orang dengan masalah gout arthritis adalah pisang, kemudian oat, tempe, daun kelor, ya. Sedangkan probiotiknya bisa kita dapatkan dari makanan-makanan yang difermentasi, tempe, kombucha, kefir, ya. Kemudian juga probiotik yang terutama mengandung lactobacillus gasseri, lactobacillus plantarum, dan bifidobacterium breve. Nah, kemudian sendi. Nah, kalau di sendi itu yang penting adalah herbalnya kunyit, jahe, boswellia, dan juga daun kelor. Nah, sedangkan nutrisinya kalau untuk sendi omega 3 itu penting, quercetin, bromelain, dan vitamin E. Untuk sistem imun, ya karena sistem imun itu kita secara umum adalah ada sistem imun yang innate, ada yang humoral, adaptif ya. Nah, jadi secara umum yang perlu kita lakukan adalah kita bisa melakukan yang namanya puasa. Nah, puasanya ini yang water fasting ya, masih bisa konsumsi air. Mulai dari 12 sampai 14 jam. Juga secara umum pola makan yang perlu kita adopsi adalah pola makan yang rendah karbohidrat. Ya, strateginya gimana sih dok? Kalau kita ini kan tadi udah kita bahas secara umum ya, apa aja herbalnya, nutrisinya untuk tiap-tiap organ yang penting. Tapi gimana caranya kita tanganin strateginya dalam kondisi darurat? Nah, darurat ini kalau kemudian waktu lagi sakit-sakitnya, kalau nggak minum obat gimana dok? Kan bukannya harus minum obat dulu, kemudian kita baru mungkin perbaiki pola hidup. Tapi biasanya orang kalau udah hilang nyerinya, biasanya pola hidupnya kembali lagi pola hidup yang kurang baik. Nah, makanya kita perlu biasakan menggunakan yang namanya bahan-bahan yang alami, bahan-bahan yang natural. Salah satu yang sering saya sarankan adalah dengan konsumsi baking soda. Ya, baking soda ini nama lainnya natrium bikarbonat, sama aja. Nah, takarannya seberapa? Kita gunakan mulai dari yang paling aman adalah 1/4 sendok teh. Bisa setengah sendok teh, bisa tergantung dari berat badan ya. Tapi kalau untuk orang yang berat badannya tidak over, saya sarankan mulai 1/4 sendok teh dulu, dilarutkan dalam 200 ml air hangat. Nah, ini dikonsumsi maksimal 2 kali sehari. Dan konsumsinya maksimal 3 hari saja. Jangan untuk jangka panjang, yang namanya kita kondisi akut itu kan dalam kondisi yang lagi nyeri-nyerinya. Konsumsinya adalah saya sarankan 30-60 menit setelah makan. Kenapa? Karena yang namanya baking soda ini sifatnya alkali. Kalau kita konsumsi sebelum makan, dia akan mengganggu kerja asam lambung kita, nggak bisa mencerna makanan dengan optimal. Makanya saya sarankan setelah makan 30-60 menit lah, itu yang ideal. Kalau mau ditambahkan magnesium sitrat atau kalium sitrat, potasium sitrat, it's okay, itu akan lebih baik. Kemudian juga boleh ditambahkan perasan lemon. Loh, bukannya asam. Lemon itu memang rasanya asam, tapi ketika di dalam tubuh kita sifatnya dia alkali. Jadi tujuannya adalah untuk memang mengalkalikan atau membuat kondisi kita punya ginjal itu lebih basah. Nah, meskipun dalam arti tidak segala sesuatu di dalam tubuh kita itu perlu dialkalikan. Nah, tapi konteksnya di sini adalah untuk asam urat, makanya kita perlu dialkalikan. Yang kedua, bisa juga konsumsi jamu herbal. Nah, jamu herbalnya gimana? Nah, ini saya kasih resepnya ya. Pertama adalah siapkan 5-6 cm atau 2 ruas kunyit. Kemudian 1
ruas jahe sekitar 3 cm, 5 lembar daun salam, 5-7 tangkai daun seledri, 3 lembar daun salam, dan juga kita perlu 600 ml air matang. Air matang ini kemudian kita masak ya, disaring sampai jadi setengahnya. Jadi dari 600 jadi 300 ml. Disaring kemudian minum 2 kali sehari dalam kondisi yang hangat, boleh pagi dan sore. Konsumsi selama 3-5 hari saat kita mengalami serangan gout yang lagi nyeri-nyerinya dalam kondisi yang akut tadi. Nah, yang perlu diperhatikan apa? Natrium bikarbonat atau baking soda itu yang namanya natrium, dia punya kandungan natrium yang tinggi ya. Nah, hati-hati untuk penderita hipertensi, gagal ginjal, kemudian edema itu bengkak ya, mengalami bengkak, atau juga penyakit jantung. Nah, makanya kalau misalnya konsumsi ini untuk pasien-pasien yang punya masalah ini perlu konsultasikan dulu ke dokter berapa takarannya, kapan waktu minumnya. Kalau misalnya ada konsumsi obat-obatan untuk masalah jantung, masalah gagal ginjal, nah ini penting untuk dikonsultasikan dulu. Dan yang kedua, untuk herbal ini juga perlu kontraindikasinya juga ada beberapa ya. Herbal ini yang dia punya class ya, punya kontraindikasi dengan obat-obat antikoagulan, antihipertensi, steroid. Jadi baik konsumsi baking soda maupun konsumsi herbal, dua-duanya perlu dikonsultasikan untuk pasien-pasien yang punya masalah kesehatan seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Dan dua-duanya ini memang efeknya sementara. Nah, tidak menyelesaikan akar masalahnya. Dia tujuannya hanya untuk mengatasi gejala keasamannya. Makanya ini yang saya bilang, ini hanya untuk kondisi akut, tapi tidak menyelesaikan akar masalahnya. Akar masalahnya gimana? Tunggu dulu, saya jelaskan sampai akhir ya. Nah, strategi tahap lanjutnya setelah sudah reda ya nyeri akutnya, kita juga bisa maintain dengan jamu herbal. Nah, ini kita bisa konsumsi untuk jangka panjang. Pertama, yang perlu disiapkan adalah 2 ruas temulawak ya. Yang kemudian yang bahan yang kedua adalah 8-10 lembar daun salam. Yang ketiga adalah 5 lembar daun meniran, kemudian 5 lembar daun kelor yang muda, kemudian 1 batang kecil kayu manis, 1 helai daun pandan, dan juga 800 ml air. Dimasak seperti yang tadi sampai jadi setengahnya, kurang lebih sekitar 400 ml. Konsumsi 1-2 kali sehari sebelum makan ya. Kemudian konsumsi secara rutin 2-3 minggu ya, kemudian istirahat 2 hari. Kalau misalnya masih perlu dilanjutkan, boleh dilanjutkan. Kalau udah oke, ya sudah di stop, tidak perlu dikonsumsi lagi. Nah, ini baru kita jangka panjangnya ya. Jangka panjangnya gimana? Jangka panjang untuk orang-orang yang punya masalah gout arthritis, biasanya mereka akan cenderung kembali lagi. Nah, makanya kita perlu untuk maintain. Nah, maintain ini seterusnya ya. Ini kita perlu untuk mengevaluasi pH urin. Biasanya kalau kita cek lab kan bisa kelihatan tuh, cek urin pH-nya berapa. Targetnya pH urinnya adalah 6,5-7, maintain di angka sekian ya untuk orang-orang yang punya kecenderungan gout arthritis. Caranya gimana dok? Caranya pertama kita bisa minum air hangat alkali. Jadi air alkali itu memang ada manfaatnya terutama untuk orang-orang yang punya kondisi seperti ini. Di-maintain aja minum air hangat alkali, hindari air dingin berlebihan ya, karena itu bisa meningkatkan viskositas kristal asam urat. Yang ketiga adalah hindari kafein berlebihan karena ini bisa menyebabkan orang dehidrasi. Berlebihan itu berapa? Kalau untuk orang-orang seperti ini biasanya saya batasi tidak lebih dari 2 cangkir kopi per hari. Cangkir ya. Ya, 2 cangkir kopi per hari. Itu yang kita anggap berlebihan untuk orang-orang dengan kondisi seperti ini. Yang kedua, belajar untuk puasa ya. Puasanya nggak harus puasa tanpa minum kok. Puasa dengan minum aja, belajar mulai 12-14 jam. Ini bisa membantu kita untuk meningkatkan fungsi detoksifikasi liver kita. Ingat tadi liver perannya sangat besar. Itu yang memetabolisme purin kita menjadi asam urat. Yang ketiga adalah fokus pada makanan yang sifatnya adalah anti-inflamasi. Ini nggak ada makanan yang khusus ya. Semua makanan itu baik memang ya, tapi ada beberapa makanan yang mereka punya sifat anti-inflamasi, terutama adalah sayuran hijau ya, cari yang rendah oksalat. Yang tinggi oksalat itu seperti bayam, kangkung, ya, akar beet, itu beetroot, itu mereka tinggi oksalat. Selain sayuran itu sebetulnya sayuran hijau apapun baik untuk dikonsumsi. Meskipun mereka dikatakan tinggi purin, tapi jenis purinnya itu tidak berbahaya untuk gout arthritis.
Kemudian buah, buah-buah yang tinggi antioksidan. Nah, ini buah seperti golongan beri, alpukat, ceri, delima, itu buah-buah yang tinggi antioksidan, bisa dikonsumsi secara rutin ya. Kemudian protein yang berkualitas, terutama protein hewani. Nggak usah takut makan protein hewani, meskipun dikatakan oh ini tinggi purin, it's okay, nggak ada masalah selama proses pengolahannya tepat, jangan deep frying. Kemudian juga hindari dengan kita menggunakan saus-saus kemasan, bumbu instan. Nah, itu yang bikin masalah justru sebetulnya bumbunya, bukan protein hewaninya. Kemudian konsumsi lemak sehat, yang tadi saya sebutkan ada beberapa sudah konsumsi lemak sehat, alpukat, chia seed, flaxseed ya. Kemudian ikan laut, telur, bagian kuningnya juga oke, itu adalah lemak sehat semuanya. Yang terakhir kita bisa tambahkan fitonutrisi, di mana fitonutrisi ini lebih kecil daripada mikronutrisi, terutama adalah golongan yang quercetin dan bromelain. Ya, ini bisa kita dapatkan dari makanan alami. Kalau mau disuplementasi, cari suplemen yang oke. Kemudian olahraga yang rutin. Nah, olahraga yang rutin ini bisa kita kembangkan ya untuk orang yang misalnya sudah olahraga lari atau sekarang musimnya pedal gitu ya, itu termasuk olahraga aerobik. Nah, kalau sudah olahraga aerobik itu sudah oke, tambahkan lagi olahraga yang sifatnya resistance training ya. Kemudian juga boleh tambahkan olahraga yang seperti yoga. Jadi masing-masing olahraga itu punya benefitnya sendiri-sendiri ya. Aerobik ini membantu untuk mensekresikan lewat keringat, kemudian resistance training dia bisa membantu untuk meningkatkan sensitivitas insulin, karena orang yang punya masalah resistensi insulin itu juga cenderung sering mengalami yang namanya gout arthritis. Yoga juga baik untuk kelenturan ya, terutama juga untuk sendi. Dan yang terakhir, last but not least adalah kita perlu tidur yang cukup dan berkualitas ya. Karena memang yang namanya tidur itu membantu untuk menurunkan kita hormon stres, kortisol, di mana kortisol juga punya peran untuk meningkatkan masalah gout arthritis ya. Tidur cukup dan berkualitas itu 7 sampai 8 jam ya. Yang berkualitas artinya apa? Enggak kebangun-kebangun ya. Bangun badannya fresh dan juga level energi sepanjang hari juga oke. Semoga ini bisa diterapkan sobat sehat. Jadi sudah saya berikan mulai dari tahap per tahapnya, mulai dari tahap akut, kemudian tahap setelah fase akut kita perlu melakukannya juga, sampai untuk jangka panjang bagaimana kita maintainnya supaya kita tidak ketergantungan dengan obat-obatan yang membuat kita punya masalah yang lain. Semoga ini bermanfaat. Stay fit and stay healthy. See you.